Hai, selamat malam. Saya Kristi Damayanti, seorang pasca stroke lumpuh tubuh sebelah kanan. Walaupun saya lumpuh sudah 11 tahun lebih ini, saya tetap bisa berjalan, tetap bisa, tapi harus pegangan dan saya tetap bekerja. Ya, kali ini saya akan hanya bercerita tentang salah satu cacat gara-gara serangan stroke ya. Seperti saya dulu 11 tahun lebih itu sejak Januari 2010 saya terserang stroke di San Francisco, Amerika Serikat. Saya susah sekali untuk bicara. Serang aja, dengarkan ya. Saya bicara juga agak pelo karena lidah saya masih kaku, masih keluh. Walaupun saya tuh cerewet banget. Dengan siapapun saya ajak bicara dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang nggak bisa sih, tapi bahasa apapun saya berasa untuk harus bisa bicara karena itu untuk melenturkan lidah. Ini sudah 11 tahun dan bicara saya masih seperti ini. Bayangkan bagaimana orang-orang yang baru terserang stroke dan belum bisa bicara. Itu saya sangat mengerti bahwa itu tidak gampang untuk mencoba untuk mengeluarkan kata-kata karena memang tidak gampang. Serangan stroke membuat kita cacat dan salah satu cacat itu adalah tidak bisa bicara. Nah, ini setelah ini ada video tentang Pak Beta yang pasca stroke sejak Agustus tahun 2020 di Bandung ketika kami berempat pasca stroke 4 orang dengan satu tangan ke Bandung untuk menjenguk dan mendukung beliau untuk tetap semangat. Video itu mungkin lambat, artinya saya videoin ketika beliau berusaha untuk mengeluarkan pikirannya, entah apa itu, dan itu diam lama sekali. Yang saya mau katakan bahwa pasca stroke itu demikian, bukan mengada-ada bahwa kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata karena memang tidak gampang. Jadi itu sangat lingkungan tuh sangat harus mendukung bahwa mereka tetap mau berusaha untuk bicara, tapi memang tidak gampang. Jadi kita harus sabar, keluarga harus sabar, lingkungan harus sabar sehingga mereka merasa terdukung. Dengan mereka terdukung itu mereka menjadi lebih semangat untuk terus belajar bicara. Itu aja. Memang tidak gampang. Sekali lagi sama sekali tidak gampang. Tadi karena pada kenyataannya lingkungan, keluarga, teman-teman atau siapapun di sekitar seputaran pasca stroke itu sering sangat tidak sadar. Ketika saya dulu belajar untuk bicara, saya minta tolong anak saya untuk mengambilkan sesuatu. Michelle, Dennis, lupa. Sampai bermenit-menit dulu anak saya masih SD. Mama, aku nggak sabar. Mama mau minta apa? Saya ketawa dan anak saya pun cuman bilang saya tidak sabar, tetapi mereka sangat sabar dengan gimana caranya saya untuk bicara. Itu dengan kesabaran mereka, dengan walaupun kata-katanya mama aku tidak sabar, tapi kenyataannya mereka sabar untuk mendengar apa yang saya butuhkan. Dengan ketawa, dengan santai, dengan bercanda membuat saya terdukung. Tapi beda ya kalau misalnya saya minta tolong seseorang, tolong dong ambilin itu loh, sampai nggak bisa keluar dan dia orang yang saya minta tolong itu marah terus pergi, pasti paling tidak saya kecewa, bener kan? Kecewa itu bisa menjadikan kita down. Aduh, malu ya, nanti gimana, aku nggak tahu dia harus minta tolong siapa. Akhirnya saya benar-benar drop, dan itu yang terjadi hampir
sebagian besar pasca stroke yang tidak terdukung oleh lingkungan dan keluarganya. Itu. Jadi di video setelah ini adalah Pak Beta ketika beliau ingin mengutarakan pemikirannya, tapi beliau sangat susah untuk mengeluarkan. Saya merasakan sendiri ketika kata-kata itu ada di otak saya dan disalurkan kepada mulut saya untuk bicara, itu kayaknya sudah di ujung lidah, tapi nggak bisa keluar. Mungkin yang sehat bisa merasakan ketika mau biasanya kok excited atau marah untuk bicara tuh kadang-kadang susah. Itu sangat sederhana. Bayangkan kalau benar-benar nggak bisa keluar. Bahkan kata ibu saya dulu ya, ketika saya lagi di gereja, saya mau minta pensil untuk menulis khotbah ceritanya. Bu minta sampai lama sekali. Ibu saya cuma dengerin sampai akhirnya berapa menit, Bu minta mobil kata ibu. Kamu minta mobil gimana? Ini kan lagi khotbah. Saya ketawa. Maksud saya minta pensil, tapi yang keluar mobil. Itu terjadi. Ya, ibu ketawa dan saya pun ketawa. Tapi kalau ibu marah, apaan sih mau minta mobil misalnya? Dan saya kecewa. Akhirnya saya tidak akan saya tidak akan berani belajar bicara lagi. Itu inti masalahnya adalah itu, kesabaran. Jadi kami ingin banget, kami tidak ingin cacat. Jelas ya, semua orang tidak mau terserang stroke, tidak mau sakit, tidak mau cacat. Semua orang tidak akan mau. Tapi ketika Tuhan memberikan kita seperti ini, bukan berarti Tuhan itu jahat atau tidak cinta pada kita. Tuhan punya rencana untuk kita. Tetapi ketika kita menjadi seperti ini, bagaimana kita harus mensikapi berkat Tuhan kepada kita sebagai pasca stroke? Bagaimana? Kalau saya mensikapinya adalah oke, saya pasca stroke. Saya stroke itu gara-gara kesalahan saya sendiri, makanya saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, dan saya berterima kasih bahwa Tuhan tetap mendukung keberadaan saya menjadi seperti ini. Itu sikap saya kepada keadaan saya, dan saya ingin banget, saya tidak ingin dikasihani. Kami tidak ingin dikasihani, tapi kami ingin dimengerti bahwa kami inilah pasca stroke yang memang susah untuk berkata-kata, untuk kadang-kadang susah bergerak karena memang lumpuh. Itu yang kami inginkan. Kami ingin dimengerti, bukan dikasihani. Oke, jadi setelah ini coba dengarkan video tentang Pak Beta yang saya nggak tahu sebenarnya beliau membutuhkan apa. Dan Mbak Grace, istrinya, sangat sabar untuk beliau, dan saya sangat bahagia mereka punya keluarga yang sangat mendukung. Oke, terima kasih atas kesempatannya saya banyak bicara. Tuhan memberkati kita semua. Salam. 2000 apa itu? Dia fokus loh, padahal udah ngoyo ini ya kan, udah ngoyo 2000 berapa ngoyo gitu ya. Coba tulis. Ini enak tulis, enak WA, enak WA. Lebih. Yang
dua. Ya sekarang 2021 ya 1 tahun Ya. lebih Ya. dapat matemat 3 bulan 1 tahun lebih berapa ya? 3 bulan. 3 bulan Iya. Kan? Iya gitu. Ya. iya saya juga seringnya sih nggak ngerti sih